Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Karnain. Kali ini kita akan membahas cara melukis garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, pertama-tama kita jalankan aplikasi GeoGebra-nya terlebih dahulu. Kita tunggu sampai aplikasi jalan. Setelah itu, kita bisa setting tampilannya. Apakah kita mau menggunakan sumbu ini, sumbu atau tidak, sumbu simetri ini. Kalau tidak, maka kita klik kanan, kemudian kita hilangkan centang tampilkan sumbu-sumbu. Nah, kali ini kita masih gunakan tampilan sumbu-sumbu itu, sehingga kita perlu tampilkan kembali. Nah, setelah itu kita kemudian membuat dua buah lingkaran dengan ukuran berbeda. Yang satu agak lebih besar. Nah, dengan cara menggunakan tools lingkaran ini, kemudian pilih lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Nah, pertama kita coba membuat lingkaran dengan jari-jari 3 satuan. Kemudian kita bisa hilangkan label lingkaran dengan menonaktifkan tampilan label. Maka sudah terbentuk lingkaran dengan titik pusat A. Kita buat lagi lingkaran yang satunya yang lebih kecil dari lingkaran A. Kita ambil lagi tools lingkaran dengan pusat dan jari-jari lingkaran. Kemudian kita buat lingkaran dengan jari-jari 2 satuan. Oke. Sebagaimana lingkaran pertama, kita juga hilangkan atau tidak tampilkan label lingkaran. Nah, setelah dua lingkaran yang terbentuk, kita bisa hilangkan agar tidak mengganggu sumbu-sumbu ini. Kita bisa tidak tampilkan. Nah, setelah itu kita bisa hubungkan titik A dengan titik B pada titik A atau titik pusat pada lingkaran A dengan titik pusat pada lingkaran B dengan menggunakan menu garis, pilih ruas garis di antara dua titik. Klik di titik A, kemudian klik di titik B. Maka jadi deh garis F, garis yang menghubungkan titik pusat dua lingkaran atau titik pusat A ke titik pusat B. Setelah itu, untuk melukis garis singgung lingkaran, kita menggunakan tools garis singgung. Kita klik di titik A pada lingkaran A, kita klik pada lingkaran A atau lingkaran besar, kita klik lagi pada lingkaran B atau lingkaran kecil, kemudian kita klik kembali di lingkaran A atau lingkaran besar. Maka sudah deh terbentuk garis singgung. Nah, tentu saja kita tahu bahwa garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung lingkaran tepat pada satu titik. Nah, oleh karena itu kita bisa temukan perpotongan antara garis singgung lingkaran dengan lingkaran. Misalnya kita lihat lingkaran A dengan, kita ambil saja garis I. Caranya adalah klik titik perpotongan dua objek, menu perpotongan dua objek atau tools perpotongan dua objek, kemudian klik lingkaran A, kemudian klik lingkaran I. Maka sudah kita temukan titik perpotongan antara garis I, dalam hal ini garis singgung persekutuan dalam, dengan lingkaran A. Ini bisa kita pindahkan. Selain itu, kita bisa temukan lagi titik potong lingkaran B dengan garis I tadi. Caranya adalah aktifkan kembali perpotongan dua objek, klik lingkaran B, klik garis I. Maka kita temukan titik B sebagai titik potong antara lingkaran B dengan garis I. Nah, kemudian kita bisa menggunakan tools ruas garis di antara dua titik untuk menghubungkan titik A ke titik C atau titik potong dari lingkaran A dengan garis I tadi. Nah, maka terbentuk garis K. Dalam hal ini jari-jari lingkaran yang tegak lurus dengan garis I atau garis singgung tadi. Nah, kita bisa, sebagaimana biasanya, kita bisa menghilangkan label dari garis ini. Klik kanan, nonaktifkan label. Kita bisa buat lagi garis yang satunya dengan menggunakan ruas garis di antara dua titik. Untuk lingkaran B, klik di sudut lingkaran, di pusat lingkaran B, kemudian titik D atau titik singgung lingkaran B dengan garis I. Kita juga bisa hilangkan label dengan cara klik kanan,
nonaktifkan label. Nah, ini sudah terbentuk titik perpotongan antara garis I dengan lingkaran A maupun lingkaran B. Nah, kita bisa membuat garis sejajar garis I melalui titik B. Maka kita bisa manfaatkan tools garis sejajar, kemudian kita klik di titik pusat lingkaran B, kemudian kita klik garis I, karena garis yang kita bentuk adalah garis yang sejajar garis I atau garis singgung tadi. Nah, maka sudah terbentuk garis M sejajar dengan garis I atau garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, kita bisa membuat garis yang tegak lurus dengan garis M dari titik A. Caranya adalah ambil tools garis tegak lurus, kemudian klik di titik A, kemudian klik pada garis M. Nah, maka kita dapatkan garis M tegak lurus dengan garis M. Nah, selanjutnya kita mau tentukan titik perpotongan antara garis M dan garis N. Maka kita ambil tools perpotongan dua objek, kemudian klik pada garis N dan klik pada garis M. Maka terbentuk titik E sebagai titik perpotongan antara garis M dan N. Oke, setelah itu sudah terbentuk semua titik-titik, maka kita bisa hilangkan semua garis-garis ini. Kemudian kita bentuk garis baru dengan memanfaatkan ruas garis di antara dua titik. Oke? Nah, caranya gimana? Kita masuk di menu samping kiri ini. Nah, kita cari ruas garis singgung, semua kita hilangkan. Kita hilangkan semua garis kecuali titik perpotongan. Perpotongan dengan garis M kita hilangkan. Garis N juga kita hilangkan. Setelah itu dengan memanfaatkan tools ruas garis di antara dua titik, kita bisa lukis kembali, hubungkan, klik di titik C ke titik D, maka terbentuk deh garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran A dalam lingkaran A, lingkaran B, yaitu garis P atau garis CD. Nah, kita bisa membuat garis yang sejajar dengan garis singgung ini. Kenapa? Untuk mempermudah nanti perhitungan panjang garis singgung ini, yaitu garis EB sejajar dengan garis B terbentuk garis Q. Nah, kenapa ini perlu? Agar untuk permudah, karena kalau kita perpanjang garis AC ini atau jari-jari lingkaran A yang berpotongan dengan garis singgung, tegak lurus dengan garis singgung, maka akan terbentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku sudah terbentuk, maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang salah satu sisi yang kita mau cari. Katakanlah sisi EB yang sejajar dengan garis singgung CD. Oke, untuk mempermudah, kita bisa buat sudut siku-siku di sini. Ya, caranya ambil tool sudut, pilih tool sudut, klik pada garis perpanjangan AC ini atau garis CE, kemudian klik pada garis EB. Ya, maka terbentuk sudut siku. Terima kasih.